Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh dapat kesempatan untuk mengawali hari kami bukan dengan yang lainnya Tuhan, tetapi hanya dengan perkara kebenaran, dengan hal kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau yang berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi tantangan akhir zaman ini Tuhan. Biar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami terus berjalan di dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami. Berbicaralah, beracaralah Tuhan. Kami siap untuk membuka mulut kami, membuka suara kami, untuk kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Amin. Hanya untuk menyembahmu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur. Kami rindu menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Sekian Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mau tinggal terus di dalam-Mu Tuhan. hadirat-Mu, Kami mau sujud Tuhan. menyembah-Mu. Itu Kami kesukaan mau kami. terus sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Bawa kami lebih dalam Sekian lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan bersyukur. Biar Engkau yang bertata atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, Mari Tuhan, Tuhan. Kau yang pimpin setiap kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Bawa kami lebih tinggi lagi, terbang bersama-Mu, melewati semuanya. Kau-Allah yang memelihara kami. Haleluya, haleluya. Jagai kami anak-anak-Mu Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Shikaramaya, ramaya, 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 Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidup.
dalam-Mu. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Amin. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu. Amin. Dalam naungan-Mu, terima kasih Tuhan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Amin. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Pengharapan di dalam-Mu.
hamba. Sikiara mayara 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 Biar mayara hadirat-Mu mayara nyata mayara pagi ini Tuhan, Sikiara mayara melawat mayara kami mayara masing-masing, menjamah kami, menguatkan kami. Terima kasih Haleluya, haleluya. Tuhan. Syara mayara mayara Sikiara mayara 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 Biar kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami bersyukur Haleluya, Yesus. Kau yang menyegarkan jiwa kami, Kau yang pulihkan roh kami. Sukacita-Mu mengalir, mengalir dan Terima kasih mengalir. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Haleluya. bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu ya Tuhan. Kesempatan lagi kalau kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami menaikkan ya Tuhan setiap pujian kami ya Tuhan, ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik ya Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatunya Engkau rancangkan sempurna ya Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aman ya Tuhan dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan biar Engkau sendiri yang terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berdaulat penuh ya Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau terus pegang setiap janji kebenaran-Mu ya Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan setiap kami semua ya Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami buka hati kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu buat kami semua. Tuhan tolong ya Tuhan supaya firman itu boleh tumbuh tertanam dalam hati kami masing-masing. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Kita lanjutkan lagi tema untuk bulan ini saudara, kuasa pemeliharaan Allah. Dan kita lagi mau sama-sama melihat dari surat Yudas saudara ya. Dan pagi ini kita akan melihat satu judul yaitu tantangan akhir zaman dari Sodom, Gomora dan kota sekitarnya. Mari kita sama-sama baca. Lebih dulu dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudara ya, ini semua tentang pemeliharaan Allah yang akan menjagai kita di akhir zaman yang penuh dengan tantangan ini. Saudara ya, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama melihat konteksnya saudara ya, bahwa ini semua bercerita tentang kuasa pemeliharaan Allah yang akan menjagai kita dan mengingatkan kita supaya kita waspada saudara ya, dengan tantangan yang ada di akhir zaman ini. Nah, pagi ini kita melihat bahwa
Alkitab melalui surat Yudas ini mengingatkan kita akan tantangan Sodom dan Gomora, dan bahkan ternyata bukan hanya dua kota itu saja, saudara ya. Mungkin selama ini kita suka mendengar Sodom dan Gomora, tetapi ayat ini jelas mengatakan Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang begitu keji dosanya, saudara ya, tetapi sangat disukai orang banyak saat itu, saudara ya, dan kemudian mereka dibinasakan sebagai peringatan kepada semua orang. Kalau kita ingat di kitab Kejadian, saudara, saat itu Alkitab mengatakan begini, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Saudara, itulah yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Baiklah aku turun untuk melihat, kata Allah, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Mengerikan sekali saat itu, saudara ya. Tetapi saudara, sekalipun mengerikan, begitu banyak orang yang ikut, saudara ya. Bahkan bukan hanya Sodom dan Gomora, sampai kota-kota sekitarnya itu ikut-ikutan. Mengapa, saudara? Karena memang tampak begitu menarik. Kalau kita ingat, saudara, dalam Kejadian 13, di sana dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Inilah tantangan akhir zaman, saudara ya. Di hadapan Tuhan itu sangat jahat, keji, dan penuh dengan dosa. Tetapi apa yang dilihat manusia sangat menarik, saudara ya. Sehingga ketika berpisah dari Abram, Lot itu dengan sengaja dia memilih untuk berkemah di dekat Sodom, saudara. Karena Sodom itu begitu ramai, begitu menarik, begitu menawan, dan kelihatannya aman-aman saja, saudara ya. Bahkan akhirnya Lot ini bukan hanya berkemah di dekat Sodom, ayat-ayat berikutnya yang dicatat di slide ini, saudara, mencatat Lot yang awalnya tinggal dekat Sodom, dia kemudian tinggal di Sodom. Artinya apa? Dia akhirnya masuk, saudara, ke dalam kota Sodom itu sendiri. Bahkan dia juga mendapat pengakuan, saudara, dari orang-orang kota itu, sehingga dia diizinkan untuk duduk di pintu gerbang Sodom, yang artinya dia turut menjadi majelis atau tua-tua di kota Sodom, saudara ya. Mengerikan sekali, saudara. Artinya apa? Inilah tantangan akhir zaman itu. Orang yang dekat-dekat, saudara, lama-lama tinggal di dalamnya. Dan kemudian akhirnya menjadi begitu luar biasa di dalam dosa, saudara ya. Sehingga diakui, diangkat menjadi pemimpin, menjadi tua-tua. Itulah waspadaan godaan dosa yang makin menggiurkan. Saudara, bahkan di akhir zaman ini tantangan itu jadi berlipat-lipat ganda beratnya, saudara ya. Sebab itu kita perlu terus sama-sama waspada. Ulangan pasal 32 mengatakan begini, sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Saudara, Sodom dan Gomora itu diumpamakan seperti anggur. Anggur itu melambangkan sukacita, saudara ya. Orang yang tergiur dengan dosa, mereka akan dengan mudah berbelok kepada Sodom dan Gomora. Karena apa? Begitu menggiurkan. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Padahal itu beracun, saudara. Pahit gugusan-gugusannya. Tetapi dari luar itu tampak menggiurkan. Hari-hari ini, saudara, dosa itu dikemas dengan cara yang sangat menawan. Melalui apa? Melalui tontonan-tontonan, melalui video, melalui anggapan-anggapan orang. Cara pandang yang modern, yang mana dikatakan semuanya mungkin ini yang modern, ini baik, ini tidak apa-apa, ini tren akhir zaman. Saudara, itu semua di hadapan Tuhan mengerikan. Bahkan ayat 33 berkata, air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Sebab itu, saudara, mari sebagai umat Tuhan kita sama-sama bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling
mengajari, saling menopang satu sama lain, saling menyelidiki, saudara, supaya tidak ada yang terkena jerat dari anggur Sodom yang penuh dengan racun ular, bisa ular tedung yang keras ganas. Saudara, semuanya tampak begitu indah. Itulah kenikmatan Sodom dan Gomora, dan itulah yang menjadi tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Mengerikan. Mengapa, saudara? Alkitab berkata, inilah yang dikatakan oleh orang Sodom. Mengerikan sekali, saudara ya. Kita akan lihat 2 ayat tentang hal itu. Yesaya 3 ayat 9 berkata, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, ini karakter orang Sodom, saudara. Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Jadi orang-orang Sodom ini, saudara, penduduk Sodom ini terang-terangan, saudara ya. Mereka berkata, ini kan bukan dosa. Saudara, mereka berani menyatakannya dan mereka begitu keras hati mengatakan ini kan bukan dosa. Disebut-sebut dosanya, tidak lagi ketakutan untuk menyembunyikan. Karena apa? Mereka menyatakan ini bukan dosa. Saudara, bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, saudara? Orang-orang yang kita tahu itu bertentangan dengan firman. Mereka berkata, bukan, ini bukan dosa. Apa sih dosa itu? Atau mungkin mereka berkata, kami tidak menganggap ini dosa. Saudara, itulah yang menjadi tantangan akhir zaman, saudara ya. Dan satu ayat lagi dalam Yeremia 23 dikatakan begini. Tetapi di kalangan Nabi Yerusalem, para Nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Mengerikan sekali, saudara. Inilah keadaan Sodom dan Gomora. Para pendosa itu saling menguatkan. Mereka mungkin membuat perkumpulan. Mungkin mereka membuat klub-klub para pendosa itu di hadapan Tuhan. Tetapi istilah mereka bukan, ini bukan dosa. Mungkin mereka punya asosiasi, mungkin mereka punya organisasi yang mungkin begitu kuat, saudara, begitu banyak orangnya, bahkan diakui pemerintah, dianggap itu resmi, tetapi itu sangat mengerikan, saudara ya. Sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya, karena semuanya saling menguatkan satu sama lain. Dan inilah tantangan yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi saudara, kita sama-sama terus perlu waspada dan kita percaya Tuhan akan terlebih sanggup menjagai gerejanya, menjagai umatnya, sehingga kita semua dimampukan untuk terus berani hidup kudus, berani menyuarakan kekudusan, sekalipun orang di sekeliling kita kondisinya seperti Sodom dan Gomora ini, saudara ya. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus berkata, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dosa akan semakin nyata. Bahkan nanti menjelang akhir zaman puncak-puncaknya, dosa-dosa itu semakin gila, saudara ya. Semakin mengerikan. Tetapi mari kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan ikut-ikutan berbuat dosa, saudara ya. Jangan berkompromi. Jangan takut, Tuhan sanggup menjagai saudara dan saya sebagai kawanan domba di tengah-tengah serigala yang mengerikan, dunia yang makin mengerikan. Tuhan sanggup jagai anak-anak kita, anak-anak muda kita, pemuda-pemuda, kaum muda di gereja kita. Kita percaya dan kita mau kerjakan perintahnya Tuhan. Kita mau jagai semuanya kawanan domba Allah. Tuhan sanggup menjagai mereka. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur pasal 17 ayat 7-9. Seakan-akan
Sodom dan Gomora ini seperti mengepung, saudara, mengepung umat Tuhan dari segala aspek, dari sosial media, tontonan, anggapan orang di sekitar kita, bahkan mungkin organisasi-organisasi yang besar, semuanya mulai mengakui dosa-dosa itu sebagai bukan dosa, saudara ya. Itu memang tren akhir zaman seperti itu, mungkin mereka bilang begitu. Tetapi kita percaya, sekalipun umat Tuhan ini dikepung dengan dosa yang begitu mengerikan, tetapi Tuhan sanggup menjagai dan terus memelihara kita, terus hidup kudus. Sebab itu jangan takut, saudara, jangan kecil hati, teruslah hidup kudus, teruslah menyuarakan kebenaran. Tuhan sanggup pelihara kita. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa biar kita tetap kudus, saudara, sehingga di hari yang mulia, hari pengangkatan itu, kita sama-sama bertemu di awan-awan. Sungguh mulia hari itu. Mari kita sama-sama baca dan kita aminkan. 1, 2, 3. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Amin. Tantangan dosa mengepung, tetaplah berlindung dalam sabda Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau lagi pagi ini kami boleh sama-sama merenungkan tentang kuasa pemeliharaanmu yang ajaib Tuhan bagi kami umatmu, gerejamu di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak kenajisan, begitu banyak tantangan dosa di sekeliling kami percaya Tuhan di dalam Engkau kami akan terus berkemenangan Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Biar kami terus bersinar, biar kami terus hidup kudus, biar hidup kami terus asin sebagai garam dunia, sebagai terang dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Jagai kami semua, kuatkan kami semua Tuhan. Juga generasi anak-anak kami, generasi penerus kami Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan dalam tantangan yang semakin besar di akhir zaman ini. Kami berdoa, jagai anak-anak kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengajari, mengingatkan dan menopang kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Tolong kami Tuhan, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami lagi mau sama-sama berdoa buat mereka yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu. Kita doa sama-sama dengan penuh iman. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang sakit, doakan mereka. Sebutkan mereka dalam doamu. Kita sama-sama bersatu hati. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami satukan hati kami lagi sama-sama Tuhan. Kami percaya dan terus percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami sama-sama berseru, bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu sulit di hadapan-Mu. Segala sakit penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami teringat buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa juga buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan buat mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya. Dan kami juga teringat Tuhan buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya. Kami berdoa juga buat mereka yang sedang membutuhkan visa.
buat mereka yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga teringat buat mereka yang merindukan untuk memiliki anak, buat mereka yang sedang bergumul mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun juga yang sedang menjadi pergumulan umatmu hari-hari ini. Kami mau sama-sama bersatu hati, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib, tepat, indah pada waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini, teringat buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah Tuhan. Pengampunan melimpah. Kata-kata yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh anugerah, melimpah. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami Tuhan untuk terus jadi pemersatu dalam tiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang terus bertahta Tuhan atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami mau terus tertanam dengan betul, kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, kami semua umat-Mu, biar kami terus boleh bergandengan tangan, bersatu hati, menggenapkan rencana-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Pakai kami Tuhan, biar kami semua gereja-gereja-Mu Tuhan boleh terus memberitakan kabar baik Tuhan. Buat orang-orang di sekeliling kami. Pakai kami semua untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai kami semua untuk boleh membagikan anugerah keselamatan yang sudah kami terima ini. Terima kasih Tuhan, biar angka-angka kedatangan-Mu digenapkan. Pakai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, setiap keputusan yang harus diambil hari-hari ini, mari Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.